Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan RPS ya, rencana pembelajaran semester yang harus Bapak Ibu kembangkan begitu. Oke Bapak Ibu, pada prinsipnya RPS yang Bapak Ibu kembangkan tentunya ini harus sesuai dengan pedoman RPS ya. Pedoman RPS artinya setiap unsur atau komponen yang harus ada pada RPS ini ya harus muncul atau harus ada. Terkait dengan format, ya Bapak Ibu, sebetulnya silahkan di program studi Bapak Ibu bisa sepakati dengan Bapak Ibu yang lain ya. Jadi formatnya yang paling mudah, yang paling enak dibuat itu yang mana. Jadi dipersilahkan. Jadi untuk format dipersilahkan Bapak Ibu bisa menyesuaikan, tapi untuk unsur atau komponen Bapak Ibu bisa perhatikan komponen apa saja yang harus ada di dalam rencana eh, pembelajaran semester atau RPS begitu ya. Jadi jangan sampai ada satu komponen yang memang dihilangkan ya gitu. Oke Bapak Ibu, ya di sini akan saya sedikit jelaskan terkait dengan eh, RPS yang mengimplementasikan outcome based education begitu ya. Oke Bapak Ibu, seperti yang sudah Bapak Ibu ketahui bahwa eh, pada setiap mata kuliah itu sudah dibebankan sejumlah CPL program studi ya. Jadi ada sejumlah CPL program studi yang dibebankan pada mata kuliah yang Bapak Ibu ampu. Misalkan di sini ada sikap ya CPL-nya, kemudian ada pengetahuan dan juga ada keterampilan umum serta keterampilan khusus ya. Jadi eh, pada intinya di sini tidak hanya pengetahuan saja, tapi ada keterampilan, ada sikap yang tentunya Bapak Ibu juga jangan lupa harus bekalkan. Harus bekalkan lewat strategi pembelajaran yang nanti Bapak Ibu pilih. Kemudian jangan lupa juga di akhir harus dinilai ketercapaiannya, itu yang paling penting. Jadi di OB itu seperti itu. Ya. Jadi CPL yang dibebankan pada mata kuliah Bapak Ibu tentunya menjadi tanggung jawab Bapak Ibu untuk mencapainya. Silahkan mau pakai studi kasus, mau pakai project, mau pakai inquiry atau SCL yang lain. Kemudian di akhir Bapak Ibu punya tanggung jawab ya mengukur ketercapaian setiap CPL. Nah, dari CPL Bapak Ibu ya seperti yang sudah Bapak Ibu ketahui di breakdown menjadi CPMK. Ya dan harus bisa ditelusuri di sini Bapak Ibu. Misalkan CPMK 1 ini ya isinya kalimatnya ini mengisyaratkan sikap 1, sikap 9, ya, sikap 12, kemudian keterampilan umum 1. Begitu ya. Begitu juga untuk CPMK yang lain. Jadi nanti bisa ditelusuri ya, ditelusuri setiap CPMK yang ada di sini dia mewakili CPL yang mana. Ya, sehingga nanti di akhir tentunya bisa diketahui ya, bisa ditelusuri ketercapaian setiap CPL program studi. Kemudian yang tidak kalah penting di sini Bapak Ibu ya, ketika Bapak Ibu mengembangkan RPS nanti ya, RPS berbasis OB ya harus terlihat nanti eh, relevansi keselarasan antara kompetensi, misalkan di sini diwakili dengan CPMK ya, dengan instrumen penilaian ya, dengan sistem evaluasinya. Misalkan di sini ya CPMK 1 Bapak Ibu harus tentukan nanti bobotnya ya, bobotnya tentunya Bapak Ibu pertimbangkan nanti berdasarkan berdasarkan subjek meternya, ya kompleksitas materinya, kemudian juga kemampuan begitu. Misalkan di sini CPMK 1, ya nanti instrumen penilaiannya ada tes, ada rubrik penilaian, ya praktek metode ilmiah karena memang di CPMK 1 ini ada tugas praktek metode ilmiah sehingga di sini Bapak Ibu membuat rubrik penilaiannya. Ya, kemudian juga ada rubrik penilaian integrasi karena memang di sini juga RPS-nya terintegrasi juga dengan nilai Al-Islam Bapak Ibu. Jadi ada penilaiannya juga begitu. Nah, begitu juga untuk CPMK yang lain Bapak Ibu. Ya, di sini harus terlihat ya keselarasannya antara CPMK, kompetensi yang akan diukur dengan alat ukurnya begitu. Ya, dengan alat ukurnya harus
harus sesuai begitu ya. Kemudian juga di sini apa namanya, ada pengalaman belajar project juga Bapak Ibu ya. Jadi alangkah lebih baiknya juga ketika ada pengalaman project, studi kasus, ya prosesnya juga bisa dinilai begitu ya, karena itu nanti bisa menggambarkan keterampilan tertentu ya, keterampilan tertentu. Karena kalau kita perhatikan di sini Bapak Ibu, ada keterampilan umum, ada keterampilan khusus. Nah, nanti mungkin bisa ditunjukkan ketika peserta didik itu menjalankan proyek atau menjalankan studi kasus. Ya. Kemudian di sini juga Bapak Ibu bisa perhatikan ya, bobot untuk apa namanya, penilaian pengalaman proyek ya. Proyek ini 50%. Ini tentunya sesuai dengan ketentuan juga Bapak Ibu ya, ketentuan bahwa di IKU 7 ya, di IKU 7 ya itu kan ada evaluasi. Evaluasi, sistem evaluasi yang memang diakui masuk ke dalam indikator kinerja itu harus 50% itu dari penilaian proyek dan juga studi kasus, tugas proyek dan tugas studi kasusnya begitu ya. Kemudian Bapak Ibu ya apa namanya, di sini juga kalau misalkan Bapak Ibu apa namanya, menggunakan pengalaman belajar studi kasus, proyek, ya, juga harus terlihat di sini. Ya, di pertemuan keberapa Bapak Ibu mengimplementasikan studi kasus dan juga proyeknya. Begitu, misalkan di sini pada pertemuan 10 sampai 16 mahasiswa diberikan proyek. Ya, diberikan proyek. Proyeknya tentunya harus jelas. Ya, studi kasusnya harus jelas kalau misalkan Bapak Ibu mengimplementasikan pengalaman belajar studi kasus. Kemudian juga harus jelas juga Bapak Ibu nanti pelaksanaan pembelajarannya itu luring atau daring. Ya, jadi sistem sistem blended-nya kalau misalkan nanti Bapak Ibu blended itu harus jelas. Apakah menggunakan model flip classroom atau model-model yang lain ya Bapak Ibu nanti bisa melihat mempelajari model-model blended learning di pedoman blended learning yang sudah ada ya Bapak Ibu. Begitu ya. Jadi itu barangkali Bapak Ibu intinya, untuk yang lain saya kira Bapak Ibu juga sudah memahami begitu ya, sudah memahami. Jadi di RPS yang berbasis OB di sini juga harus terlihat ya Bapak Ibu, terlihat keselarasan. Ya, keselarasan antara apa? Antara kompetensi yang ingin dibekalkan sudah tercantum di sini di CPL, kemudian juga CPMK dan juga indikator ya, lebih spesifiknya ada di indikator. Kemudian ya keselarasan antara kompetensi, kemampuan, kemudian dengan pengalaman belajarnya. Jadi Bapak Ibu kan harus menyiapkan strateginya seperti apa nih, biar indikator agar sub CPMK, CPMK dan CPL bisa tercapai gitu. Kemudian nanti alat ukurnya seperti apa, gitu ya. Alat ukurnya, instrumen penilainya seperti apa agar informasi atau kemampuan itu bisa dilihat oleh Bapak Ibu, begitu ya. Oke, itu barangkali Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.